Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hewan yang sedang dipegang sekarang dibiarkan untuk berjalan-jalan dulu. Kita doa terlebih dahulu ya. Siap. Siap. Jika berdoa Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin. 5 rules in the class. 1. Raise your hand after listen to 3. Raise your hand after listen to give yourself. 5. Teacher. Soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nurul Faiza, semangat. Semangat. Alhamdulillah, anak-anak semua sehat ya. Mohon maaf kemarin Ustazah nggak bisa Zoom karena Ustazah lagi kurang enak badan. Terdengar suara Ustazah apa enggak? Dengar. Oke, kita langsung saja ya masuk pada materi pembelajaran. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan pada tematik 1 subtema 1 pembelajaran kedua ya. Yang sudah mengirimkan Ustazah masih belum Ustazah koreksi ya. Tapi Ustazah akan mereview kembali apa yang anak-anak kemarin kerjakan. Kemarin kalian sudah menulis beberapa jawaban ya, beberapa jawaban dari pertanyaannya Ustazah tentang gaya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Apa itu gaya? Raise hand. Siapa yang tahu? Apa itu gaya? Ayo, kalau ada yang bisa jawab, Ustazah kasih smile point. Ayo, tanpa searching di Google. Tanpa searching di Google. Ayo, kira-kira apa itu gaya? Ya, Mas apa Mas? Apa Ustaz? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu dorongan. Apa yang dimaksud dengan gaya? Ada yang bisa menjawab tanpa melihat Google? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Oke, good job. Mbak Hansa jawabannya benar. Itu jawabannya ada di buku tematik halaman 6.
Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Oke. Jadi gaya itu memiliki macam-macam jenis. Ada yang gaya itu bisa merubah benda, ada yang gaya itu bisa merubah dari listrik menjadi Gaya cahaya. magnet. Ada yang gaya itu bisa menarik suatu benda. Ada gaya itu yang bisa menjatuhkan sebuah benda. Kira-kira gaya yang bisa menarik benda disebut gaya apa? Magnet. Gaya magnet. Magnet itu apa sih? Magnet itu kalau misalnya Soli-Soliha punya kulkas, biasanya itu kan ada bunder-bunder. Atau seperti yang ada di sekolah, yang ada di papan tulis, nah, itu ada namanya magnet. Kalau magnet ini ditempelkan pada suatu benda yang berisi logam, itu pasti akan terjadi tarik-menarik. Kalau benda itu tidak ditempelkan pada sebuah benda yang memiliki unsur logam, itu tidak akan bisa terjadi tarik-menarik. Ini kita membahas yang pertama dulu ya, gaya ya. Gaya magnet atau gaya yang bisa menarik suatu benda. Kemudian misalnya Ustadzah akan menempelkan magnet Ustadzah pada kursi kayu. Kira-kira apa yang terjadi? Assalamualaikum. Menempel. Kira-kira apa yang terjadi? Menempel. Tidak menempel. Coba dengarkan pertanyaan Ustadzah. Ketika Ustadzah menempelkan magnet Ustadzah pada kursi kayu, apakah yang terjadi pada kayu tersebut? Tidak akan menempel. Tidak akan menempel. Tidak akan menempel. Dan tidak akan terjadi tarik-menarik antara magnet dengan kursi. Dan karena apa? Kursi kayu itu tidak ada unsur logamnya. Jadi tidak bisa untuk menarik magnet tersebut. Gitu ya. Kemudian ketika sebentar ya Ustadzah izin untuk ngecas laptop dulu. halaman berapa? Oke, sudah kita kembali lagi. Oke, itu tadi yang dinamakan dengan magnet. Ya, ketika Ustadzah menempelkan magnet Ustadzah ke sendok, kira-kira apa yang terjadi? Tidak menempel. Tidak menempel. Tidak menempel. Ke sendok tidak menempel. Ayo, kira-kira menempel apa enggak? Kalau ke garpu? Enggak juga. Masa? Masa? Kita sekarang bawa contoh loh. Ini magnet. Ini garpu. Kalau ada tempel, apa yang terjadi? Menempel. Karena apa? Karena terjadi tarik menarik. Dari logam. Karena garpu ini terbuat dari logam. Kecuali Kecuali garpunya itu
terbuat dari karet. Kan ada toh. Plastik. Plastik atau karet. Nah, itu. Jadi kalau nah, ini magnetnya Ustazah. Oke, jadi itu ya intinya gaya magnet itu bisa terjadi ketika benda yang menjadi objeknya itu ini. Objeknya ini terbuat dari logam. Jika tidak terbuat dari logam, masih halaman ini saudara review halaman 6. Jika tidak terbuat dari logam, maka tidak akan terjadi gaya magnet. Sekarang Ustazah akan contohkan lagi ketika objeknya Ustazah ganti pensil. Tidak bisa karena pensil Tidak akan menempel. bisa tidak akan menempel. Tidak akan menempel. Nah, karena tidak ada unsur logam. Nah, oke, jadi itu tentang gaya magnet. Kemudian ada lagi kemarin gaya listrik. Apa yang menyebabkan lampu menjadi menyala? Karena mendapatkan aliran Listrik. Nah, karena mendapat aliran listrik. Listrik. Ketika Soleh di rumah mematikan lampu saklarnya, maka yang terjadi lampunya akan menjadi mati. Kalau dinyalakan akan juga menjadi nyala. Karena apa? Ada unsur listrik di antara lampu dan saklarnya. Kemudian ketika Ustazah menjatuhkan bola dari atas ke bawah, kenapa langsung ke bawah? Karena ada gravitasi. Karena ada gaya gravitasi. Kemudian ketika Ustazah ingin mendorong meja, apa yang terjadi? Karena mendapat dorongan. Mendapat dorongan. Dorongannya dari mana? Dari Ustazah. Dari mana? Dari Ustazah. Berarti Ustazah punya kekuatan, punya otot untuk bisa mendorong meja sehingga meja bisa menjadi berpindah. Oke, satu lagi ketika Ustazah lagi kedinginan banget, kemarin Ustazah sakit kan, jadi Ustazah kedinginan. Akhirnya Ustazah gini-gini biar Ustazah itu hangat badannya. Dan ternyata terasa panas sekali tangannya Ustazah. Kemudian Ustazah tempel tangannya ini ke muka Ustazah dan ternyata terasa dingin. Terasa hangat. Berarti ini ada apa? Gesekan. Ada gaya gesek yang menyebabkan adanya reaksi panas yang dimunculkan. Ketika Solihah menggesek kedua tangan, ketika kedinginan, apa yang terjadi akan terasa panas, ya kan? Kemudian ketika ditaruh di badan yang dingin, maka akan terjadi kehangatan. Nah, itu namanya gaya. Jadi intinya adalah gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Itu intinya. Oke, paham? Oke. Sekarang kita lanjut pada subtema ke-3. Silakan dibuka halaman 20. Oke, halaman 20. Di situ ada sebuah gambar peta negara Indonesia. Ya. Ternyata ketika Halaman berapa? halaman 20. Halaman berapa? Halaman 20. Oke. Perhatikan. Kita ini berada di wilayah mana ini? Indonesia. Jawa Timur. Berada di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur berarti berada di yang kecil-kecil ini loh. Nah, kita berada di Pulau Jawa yang di sini. Nah, dan di dekat-dekatnya sini. Nah, ini namanya Pulau Jawa. Jadi kita segini ini sudah meliputi seluruh negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di bagian Aceh. Merauke berada di Papua, dari Sabang sampai Merauke.
Pernah mendengar lagu nggak? Dari Sabang sampai Merauke. Enggak. Alam, dengar gimana sih? Dengarnya apa ini? Dengarnya TikTok aja ini. Nggak pernah dengar lagu daerah. Enggak. Nah. Tinggalnya tembak-tembakan. Sekarang dirubah supaya tahu negara Indonesia ini banyak sekali keragamannya. Mulai dari pulau-pulaunya banyak, Pulau Jawa, Pulau Bali, mana lagi? Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Nah, Sulawesi banyak sekali. Dan itu memiliki ciri khas yang masing-masing. Nah, banyak ya. Jadi banyak pulau yang ada di negara Indonesia. Tidak hanya Pulau Jawa. Kita aja berada di Pulau Jawa, tapi belum tahu bahwa di luar sana itu ada pulau-pulau yang belum kita kunjungi. Nah, kalau lihat by YouTube bisa aja. Tapi alangkah indahnya kalau kita ke sana. Tapi ya nanti kalau ada rezeki ya. Yuk. Oke. Kira-kira bagaimana kondisi setiap pulau negara Indonesia? Apakah sama? Kira-kira sama nggak antara Pulau Jawa dengan Madura dulu deh? Madura pulau Enggak. Ya, kondisi cuaca juga berbeda, kondisi lingkungan pun juga berbeda. Berarti kita bisa ambil sampelnya dari Pulau Jawa dan Madura yang bisa mewakili dari pulau-pulau yang lain ya. Di Pulau Jawa dengan Madura itu juga udah berbeda, bahasanya berbeda, lingkungannya berbeda, makanannya pun juga berbeda. Nah, itu pasti berarti pulau-pulau yang lain juga berbeda. Jadi seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan keragaman di negara Indonesia? Silakan dibuka halaman 22. Nah, ternyata banyak faktor atau banyak alasan yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Buka halaman 22. Yang pertama, coba dibaca dulu semuanya. Membaca nomor 1, letak strategis wilayah Indonesia supaya tahu. Ya. Indonesia semuanya. Semuanya membaca, nggak ada yang membaca. Mas Bani membaca nomor 1, semuanya membaca. Letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Letak Indonesia strategis antara Samudra Hindia, Pasifik. Indonesia berada di antara Asia dan Australia. Letak strategis halaman berapa menjadikan berada di tengah lalu lintas perdagangan para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat, istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak orang datang menyebarkan agama, adat, istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Titik. Ya, siapa yang nggak membaca kan tanyain. Kita lihat dari sini yang tidak membaca adalah Mbak Anissa. Loh, mana Mbak Anissa? Ayo Mbak Anissa. Kenapa sih itunya selalu dimatikan? Kenapa kameranya selalu dimatikan Mbak Anissa? Peraturannya ketika Zoom tidak boleh mematikan kamera kecuali izin karena kuotanya sudah mulai habis atau ada acara apa gitu. Ini Mbak Anissa nggak ada apa-apa loh. Kenapa selalu dimatikan kameranya? Mbak Anissa sudah boleh seperti ini ya, baik di pelajarannya tematik atau pelajaran ustadz-ustadzah yang lain. Ini namanya tidak sopan. Ya, semua teman-teman menyalakan. Mbak Anissa sendiri yang nggak menyalakan. Mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan.
Oke, sekarang saya tanya ke Mbak Anissa, apa isi dari nomor 1 itu? Maksudnya apa? Wah, belum membaca. Oke. Kita tolong dibantu Mas Bani. Apa isinya dari nomor 1 itu? Mas ada? Isinya bacaan nomor 1 itu tentang apa? Tentang pulau ini. Tentang wilayah Indonesia. Tentang letak strategis wilayah Indonesia. Berada di antara samudra apa dengan samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pasifik. Selain itu juga berada di benua Asia dan benua Australia. Nah, letaknya strategis, jadi berada di tengah-tengahnya. Jadi kita itu cuacanya juga bisa dikira-kira, tapi sekarang sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, Sekarang hujan. ya, para pedagang dari waktu dulu itu banyak pendatang yang masuk ke negara-negara dan membawa budaya masing-masing. Ada istiadat. Nah, sekarang contoh misalnya orang Lamongan misalnya mau hidup di Surabaya. Dia pengen sekali untuk bisa mengembangkan apa yang berada di Lamongan di Surabaya, dikembangkan di Surabaya. Akhirnya buatlah deh makanan soto Lamongan. Nah, itulah yang menjadi keberagaman itu bisa dikenal oleh masyarakat lain. Jadi lewat berdagang. Zaman dahulu, zaman Nabi, ketika Nabi itu mau menyebarkan agama Islam, Nabi berdagang menjual makanan dan rempah-rempah, kemudian dijual ke masyarakat. Di samping itu juga Nabi menyelipkan dakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Tapi sekarang itu lebih kepada agama, kemudian ditambah lagi adat istiadat dan kebudayaan. Jadi banyak pendatang yang masuk ke negara-negara lain. Itu tentang letak strategis. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, di negara Indonesia ini memiliki banyak pulau-pulau, sehingga memiliki banyak sekali keragaman yang sangat berbeda-beda. Kemudian sudah akan dipercepat ya karena waktunya sudah mulai habis. Yang nomor 3, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Tapi intinya Ustazah akan jelaskan dulu. Yang nomor 3 adalah perbedaan kondisi alam. Nah, ini kondisi alam ini sangat mempengaruhi ya. Di sebuah pulau itu pasti memiliki keadaan lingkungan yang masing-masing. Keadaan lingkungan, misalnya keadaan alamnya Pulau Jawa itu seperti ini, adem, panas. Kalau di Madura itu panas banget. Nah, itu perbedaan keadaan alam. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Ustazah pernah mendengar bahwa di Madura itu, ini Ustazah kasih contoh di Pulau Madura saja ya, karena yang dekat dengan Pulau Jawa. Di Pulau Madura itu ternyata transportasinya itu minim atau lebih sedikit dari Pulau Jawa. Di Surabaya aja lebih banyak. Di Surabaya itu sekarang sudah mulai banyak ya, bis-bis, itu banyak sekali, angkot, Gojek, Grab, sekarang sudah mulai banyak. Tapi ketika anak-anak pergi ke Madura itu masih kurang, masih terbatas di sana. Mereka misalnya mencari bis itu juga agak susah karena apa? Masih belum banyak yang berpindah atau berhijrah ke sana. Kalau di Surabaya sudah banyak sekali. Nah, itulah perbedaan transportasi dan komunikasinya pun juga berbeda. Bahasa itu menentukan. Makanya bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia yang bisa menyatukan dari berbagai daerah. Misalnya kalau anak-anak mau ke Jawa, mau ke Jogja, kalau misal mau ke Madura, kalau misalnya nggak bisa bahasa mereka, anak-anak bisa menggunakan bahasa Indonesia saja.
pasti mereka akan tahu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa umum, bahasa identitas negara kita. Pasti semua orang bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak pengen ke Madura tapi nggak tahu bahasa mereka, ya diajak ngomong bahasa Indonesia aja supaya tahu. Nah, gitu. Oke, selanjutnya adalah 5. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kadang-kadang orang yang baru itu misalnya mau masuk ke sebuah desa atau menjadi warga baru itu juga kadang-kadang ada yang terbuka, ada yang tertutup. Intinya kalau kita misalnya satu kesatuan, ya kita harus toleransi, harus menerima baik dia berlatar belakang agama yang berbeda dengan kita atau sama dengan kita. Itu ya. Oke, intinya adalah ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu beragam. Dari letak wilayahnya berbeda. Kadang wilayah itu kan terbentang oleh laut, seperti Madura dengan Jawa kan terbentang oleh laut, ya. Kemudian kondisi negara kepulauan, jadi ada pulau-pulaunya yang nggak bisa disatukan jadi satu karena petanya seperti itu bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, jadi cuaca juga membedakan. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keragaman negara ini? Kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap harus menjunjung rasa kesatuan, saling menjaga dan menghormati. Tidak boleh terus kemudian anak ini loh orang kok aneh, kok gini, ya nggak boleh. Jadi harus tetap menjaga, menghormati, berteman yang baik, itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk menambah pengetahuan, anak-anak bisa buka di halaman 25 itu ada macam-macam suku yang ada di negara Indonesia. Nah, itu ada baca yang itu. Ada 34 provinsi yang ada di negara Indonesia. Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, sampai Provinsi Papua. Nah, dari masing-masing provinsi ini memiliki banyak suku. Ada berapa suku itu di Aceh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku. Kalau di Jawa Timur ada berapa suku nih? Di Jawa Timur berapa suku? 5. 8. Oke. 5. Ada 5 suku ya. Oke. Nah, jadi itu. Ini silakan dibaca ya, dibaca di rumah untuk menjadi pengetahuan anak di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan jadi bisa jawab ya. Jadi ingat-ingat, namanya memang aneh-aneh ya, apalagi kalau provinsinya itu provinsi ini, Kepulauan Bangka Belitung. Ada nama suku Bangka, suku Belitung, suku Lop, suku Sawang, suku Tebak, suku Papua, suku Pinang, suku Melayu, atau Bali ya. Aneh. Suku Melayu. Iya, aneh. Karena menyesuaikan dengan Melayu. Ya, ada suku Melayu. Bukan Melayu yang gitu ya. Jadi nama suku ini disesuaikan dengan bahasa mereka. Nah, kalau Jawa aja biasa aja, kalau Jawa Timur ya. Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Nah, Sumatera Utara juga aneh namanya. Suku Batak Angkola, suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, Batak Papao, suku Batak Umum, suku Batak Toba, suku Ulu, dan suku Nias. Macam-macam sekali ya. Inilah keragaman yang ada di negara Indonesia. Baik suku dan budaya yang ada di negara Indonesia. Oke. Kita harus cinta kepada negara. Apa? Oke, makanya sebagai kita kepada negara Indonesia ya.
dan kotor. Sangat luar biasa. Oke, sudah anak-anak pertanyaan apa enggak sebelum kita akhiri? Anak dalam Kerinci Melayu Bajang Kalau Badung. ada pertanyaan, sudah cukupkan sekian. Ada tugas hari ini membuat rangkuman. Dari Membuat apa, Us? penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Ini dibuat rangkuman. Kemudian dijadikan mind map. Halaman berapa? Buat Halaman rangkuman 22. halaman 22 sampai 23 ya. Ya, silakan dibaca dan dirangkum. Halaman berapa saja? Halaman 22. Ini silakan dibaca, kemudian dirangkum, kemudian dijadikan sebuah mind map. Nah, Yang mana saja? yang Semua. faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat. Nah, ini nanti halaman 22 sampai 23 itu loh. Nah, itu Berarti nomor 1 sampai nomor 5. nah, nomor 5 dibuat mind map untuk apa? Untuk catatan di rumah, nanti belajar untuk persiapan PTS-nya biar enak. Karena apa? Sudah paham maksudnya apa. Dikirimkan pada rangkumannya. PTS. Jadi silakan dipersiapkan catatannya buat belajar di Dikirimkan kalau ada. apa? Dikirimkan. Dikirimkan apa? Ya, Tugasnya. harus ada tahu siapa yang sudah meresum, merangkum. Ya. Oke. Sudah paham? Oke. Resum itu bahasa Inggris. Artinya rangkuman, sama aja. Ya. Oke, anak-anak, sudah paham? Oke. Dibuat rangkuman sedetail mungkin supaya anak-anak juga paham. Nanti dibuat mind map untuk belajar depan PTS tentang materi faktor penyebab keragaman masyarakat di negara Indonesia. Oke, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga nanti juga dipertemukan lagi. Insya Allah kita Senin sudah mulai PTM, tapi tidak seperti dulu. Sepertinya setengah-setengah yang masuk. Jadi ada yang karena apa? Karena kita semuanya juga menjaga diri ya. Virusnya sekarang sudah merajalela lagi. Merajalela. Ya. Lailanya itu nggak tahu kemana-mana itu ya. Omikron. Ya makanya anak-anak di rumah jaga kesehatan, ustadz-ustadz ini juga jaga kesehatan, saling mendoakan ayah bundanya juga semuanya semoga tetap sehat ya, sehingga bisa beraktivitas lagi dan bisa untuk mempersiapkan mendekati PTS. Kurang lebih kita 2 minggu lagi akan PTS. Ya. Omikron, mana Abikronnya? Abikron? Nggak boleh ya, nggak boleh itu nanti beneran datang loh. Boleh, jangan diundang, diam aja, jangan diundang. Nanti kalau diundang, Sekolahnya nggak masuk nanti kalau diundang. Ya, kalau sekolahnya nggak masuk. Iya. Oke, Umi dan Abi jalan-jalan di udara. Masuk ke negara lain aja, jangan masuk negara Indonesia, oke? Indonesia. Oke. Nah, semoga ini anak-anak mendapatkan ilmu bermanfaat, rajin belajar, rajin belajar, tapi kepada orang tua. Semoga kita bisa bertemu lagi besok ya. Oke, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.